Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Maria Amalia Farencoy Sanyasa, yang kedua Muhammad Syafiq Sahar, yang ketiga Rizky Aditya Pratama, yang keempat Desti Amara, yang kelima Amira Uristi Mutia, dan yang terakhir Nasmah Rahmani Putri akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Pembahasan kelompok yang akan kami bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga analisis, dan yang keempat penutup. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Amira. Baik, untuk latar belakang, merek dapat dikatakan sebagai tanda pengenal untuk dapat menggambarkan jaminan kepribadian atau individuality dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek, maka produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk yang dipasarkan sebaiknya diberikan merek. Untuk menghindari adanya kecurangan dalam merek, terdapat undang-undang yang mengatur tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hukum merek perlu diberikan dengan alasan karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya merek dagang asing di pasaran. Hal ini tentu saja cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal yang berakibat munculnya persaingan usaha tidak sehat atau unfair competition. Salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran merek asing di Indonesia, khususnya merek asing yang sudah terkenal penyebabnya yaitu karena lemahnya sistem hukum yang ada dalam praktik penegakan hukum. Sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran merek asing yang terjadi di Indonesia yang mana telah menciptakan satu image negatif tentang ketidakpastian hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus merek yaitu tentang pembatalan terhadap merek Urban Revivo yang mana diajukan oleh fast fashion Guangzhou Co.Ltd. Selanjutnya yaitu para pihak dalam perkara. Berdasarkan kasus merek yaitu tentang pembatalan terhadap merek Urban Revivo yang diajukan oleh Fast Fashion Guangzhou pada putusan nomor 1 garing PDT Susmerek garing 2021 garing PN Niaga JKT PST, pihak dalam perkara di sini yaitu yang pertama itu ada Fast Fashion Guangzhou Co.Ltd, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara China berkedudukan di nomor 91 Yunxiao Road, Baiyun District, Guangzhou Province, Cina selaku penggugat. Yang kedua itu ada Chou Lingling, dahulu beralamat di Jalan Gunung Sahari 41B, RT 008, RW 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya selaku tergugat. Dan juga turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kafling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasma. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu 1.3 uraian duduk permasalahan. Perseroan Fast Fashion Guangzhou Co.Ltd mengajukan permohonan gugatan terhadap pembatalan merek Urban Revivo dengan surat gugatan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana tergugatnya adalah Chou Lingling dan turut tergugat pemerintah Republik Indonesia CQ. Penggugat merupakan pemilik dan pemegang hak atas merek UR dan merek Urban Revivo yang telah lama digunakan di Cina dan telah terdaftar di Cina dan di berbagai negara di dunia, serta merek Urban Revivo milik penggugat telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus tahun 2020 untuk melindungi jenis barang seperti itu, baju renang,
alas kaki, topi, sepatu bot, dan sebagainya. Dalam hal ini, tergugat jelas meniru dan menjiplak yang terlihat jelas dari segi visual, cara penulisan, susunan huruf, cara penempatan bunyi ucapan, dan konseptual. Tindakan tergugat mengajukan pendaftaran dan atau mendaftarkan merek Urban Revivo yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek UR dan merek Urban Revivo milik penggugat adalah merupakan itikat tidak baik dari tergugat. Next. Selanjutnya 1.4 aspek hukum perdata internasional dalam perkara. Dalam kasus ini terdapat aspek hukum perdata internasional di mana memiliki alasan karena dalam kasus ini terdapat unsur asing. Unsur yang dimaksud yaitu adalah salah satu badan perseroan yang berasal dari kewarganegaraan asing atau Cina didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara Cina, sertifikat pendaftaran merek di negara Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Faren. Baik, terima kasih Nasna. Selanjutnya bahas bagian 2 pembahasan, yaitu 2.1 deskripsi gugatan. Yang pertama, penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek UR dan merek Urban Revivo yang telah lama digunakan di Cina dan telah terdaftar di Cina serta di berbagai negara di dunia. Merek Urban Revivo memiliki penggugat telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Agustus 2020. Kedua, merek UR dan merek Urban Revivo memiliki penggugat adalah hasil kreativitas untuk membedakan hasil produk-produk penggugat dengan hasil produk milik pihak lain atau badan hukum lain di dalam perdagangan barang maupun jasa, dan penggugat mempromosikan produk dan penggunaan merek UR dan merek Urban Revivo untuk menunjukkan kepada para konsumen atas reputasi, mutu, dan kualitas. Namun, tergugat telah mendaftarkan merek UR Urban Revivo untuk melindungi jenis barang dengan meniru dan menjiplak merek UR dan merek Urban Revivo milik penggugat, baik susunan kata maupun bentuk tulisannya. Ketiga, maksud dan tujuan itu adalah untuk membonceng ketenaran merek milik penggugat, karena merek penggugat cukup dikenal dan diakui memiliki kualitas baik. Maka dari itu, penggugat merasa sangat keberatan terhadap pendaftaran merek tergugat, karena merek tergugat memiliki persamaan pokok maupun keseluruhan dengan merek penggugat dengan susah payah serta dengan biaya yang cukup besar dikenakan kepada masyarakat konsumen di dunia internasional. Tindakan dari tergugat mengajukan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan merek milik penggugat adalah merupakan bukti itikat tidak baik dari tergugat. Selanjutnya, 2.2 yaitu dasar gugatan, pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150/K/Perdata tahun 1984. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, bersandar pada pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang keempat, pasal 91 ayat 1 Junto, pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kelima, berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Junto pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Yang keenam, dasar gugatannya itu pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Junto pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desti. 2.3 Putusan hakim mengadili 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.665.000. 2.4 Pertimbangan hakim. Menimbang majelis hakim bahwa dalil pokok permasalahan yang berupa apakah benar merek UR dan merek Urban Revivo sehingga harus dinyatakan batal dan atau membatalkan pendaftaran merek UR dan merek Urban Revivo atas nama tergugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat sehingga petitum pokok yang berkaitan yaitu petitum nomor 2 haruslah ditolak, dan karena petitum pokok sudah dinyatakan ditolak, maka petitum yang selain dan selebihnya yang bersifat aksesor terhadap petitum pokok secara otomatis haruslah ditolak pula, dan oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat 9, 1 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Rizky. Selanjutnya saya akan membacakan bab 3 tentang analisis. 3.1 Pihak dalam perkara. Bahwa perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh negara melalui regulasi perundang-undangan, baik perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersikap represif, serta memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pelakunya. Putusan nomor 01 garing Perdata Khusus merek garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat sebagai berikut. Para pihak dalam perkara ini, penggugat adalah Fast Fashion atau Guangzhou Co.Ltd, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara Cina. Secara hukum perdata internasional, penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai subjek hukum internasional agar dapat menggugat Chow Ling Ling yang tidak jelas memiliki alamat tempat tinggal, maka secara perdata tidak memenuhi syarat formal dalam melakukan gugatan karena tergugat tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggal atau domisili, bahkan kewarganegaraan tergugat menjadi kabur dan tidak jelas. Turut tergugat adalah pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Grafis yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kafling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan. Terhadap para pihak yang berperkara ini, pihak penggugat adalah badan hukum berupa perseroan milik warga negara Cina. Pihak tergugat Chow Ling Ling belum diketahui warga negara mana, apakah warga negara asing atau warga negara Indonesia. Hanya diketahui pernah beralamat di Indonesia, tetapi saat ada gugatan tidak diketahui alamat secara pasti. Pihak turut tergugat adalah pemerintah Republik Indonesia yang mengeluarkan izin secara patut dan sesuai mekanisme perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, 3.2 Uraian duduk perkara. Bahwa uraian duduk perkara, persoalan dari perkara ini juga kabur dan tidak jelas. Perseroan Fast Fashion Guangzhou Co.Ltd didirikan di Cina dengan regulasi perundang-undangan Cina yang didaftarkan di beberapa negara termasuk di Indonesia, melakukan gugatan terhadap subjek hukum orang di Indonesia dengan dasar Chow Ling Ling beritikat tidak baik dalam menerbitkan hak merek dengan menggunakan hukum Indonesia. Secara hukum, antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Memiliki ikatan hukum dari negara yang berbeda, maka secara hukum duduk persoalan antara penggugat dan tergugat menjadi kabur dan tidak beralasan hukum yang sah untuk saling menggugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta. Selanjutnya akan diteruskan oleh Syafiq. 3.3 Dasar gugatan. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sejalan dengan keputusan MA Republik Indonesia
nomor 150-K-PDT-1984 menyebutkan pendaftaran pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya, sama dengan merek milik orang lain, dikualifisir sebagai pendaftar yang beretiket tidak baik, serta pasal 76 huruf B, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Menteri dalam gugatan perseroan Fast Fashion belum mengajukan permohonan kepada Menteri telah melakukan gugatan terhadap tergugat Chow Ling Ling, maka pantas bila gugatan penggugat ditolak karena tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang di Indonesia. Next. 3.4 yaitu putusan hakim mengadili menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 5.665.000. 3. Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat tidak beretikat baik dalam mengajukan pendaftaran UR dan merek Urban Revivo, maka gugatan layak ditolak karena tidak beralasan hukum. Penggugat tidak dapat menunjukkan manakah alasan hukum tidak beretikat baik serta dasar hukum manakah yang mendasari perbuatan tergugat sehingga tidak beretikat baik dalam pengajuan penerbitan merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penggugat juga tak menunjukkan mana kesalahan hukum dari tergugat sehingga dituntut untuk turut kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis putusan perkara nomor 1/PDT Sus merek /2021 PN Niaga Jakarta Pusat tentang hak merek, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Secara hukum perdata internasional, penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai subjek hukum internasional agar dapat menggugat Chow Ling Ling yang tidak jelas memiliki alamat tempat tinggal, maka secara perdata tidak memenuhi syarat formal dalam melakukan gugatan. 2. Perseroan Fast Fashion Guangzhou Co. Ltd didirikan di Cina dengan regulasi perundang-undangan Cina yang didaftarkan beberapa negara termasuk di Indonesia melakukan gugatan terhadap subjek hukum orang Indonesia dengan dasar Chow Ling Ling beretikat tidak baik. Oleh karena itu duduk persoalan antara penggugat dan tergugat tidak jelas. 3. Dalam gugatan perseroan Fast Fashion belum mengajukan permohonan kepada Menteri telah melakukan gugatan terhadap tergugat Chow Ling Ling, maka pantas bila gugatan penggugat ditolak karena tidak memenuhi syarat undang-undang di Indonesia. 4. Serta karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat tidak beretikat baik dalam mengajukan pendaftaran merek UR dan merek Urban Revivo, dan penggugat tidak dapat menunjukkan manakah alasan hukum tidak beretiket, maka gugatan layak untuk ditolak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. 4.2 saran. Adapun saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat makalah analisis selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Pada saat ingin menggugat suatu perkara, sebaiknya penggugat memiliki alasan hukum yang jelas serta telah memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia guna melancarkan proses persidangan dan menghindari ditolaknya suatu gugatan. 2. Penggugat juga sebaiknya menghadirkan saksi atau ahli di dalam persidangan untuk memperkuat dalil-dalil serta gugatan yang dikemukakan dalam sebuah persidangan. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan atau tanda baca dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih.